Ya, berjumpa kembali di Solusi Talk dari solusimedia.id bersama saya Silvana di hari yang cukup cerah ya di Kota Makassar, dan kabarnya cuaca di Kota Makassar ini mendekati angka 35 derajat Celcius. Jadi ya lumayan panas ya, tapi harus tetap bersemangat tentunya, khususnya untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, memprepare hal-hal yang harus dipersiapkan agar tidak mudah lemes ya dengan cuaca yang cukup panas di Kota Makassar. Dan baik, edisi spesial di Solusi Talk kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu kawan lama saya, sahabat saya yang kebetulan lagi ada roadshow di Kota Makassar, dan pastinya teman-teman di Solusi Media sudah mengetahui di beberapa waktu terakhir kami ikut sedikit banyak terlibat dalam progres ataupun proses perjalanan dari uh, kegiatan ataupun sebuah proyek besar dari kawan saya ini. Dan sedikit untuk ilustrasi untuk kita semua bahwa saat ini mungkin kita melihat ya bahwa industri film Indonesia itu semakin bergairah dengan begitu banyak bermunculan film-film Indonesia, dan salah satu yang berhasil menorehkan prestasi di kancah internasional adalah film independen Solata, Teman Adalah Keluarga Yang Kita Pilih. Film ini berhasil meraih penghargaan Special Award for Cinema di sebuah kota di luar negeri, yaitu di Veni Film Festival di Sofia, Bulgaria. Dan kawan saya ini baru aja kembali dari Bulgaria, jadi kita akan tanya-tanya nih sebenarnya di sana kan seperti apa di Bulgaria, kemudian roadshow apa yang sudah dilakukan di sana, dan tentunya apa manfaat dari tampilnya Solatan di kancah film internasional tersebut. Juga seperti apa kita ingin mendengar langsung dari sahabat saya ini, bagaimana perhatian dari pemerintah ataupun stakeholder untuk mendorong industri kreatif khususnya di film ya, untuk bisa terus berproduksi dan berkontribusi tentunya untuk Indonesia. Dan saya langsung saja menyapa, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam Tante. saya suka panggil Tante Silvana. Iya, Silvana Herwani. ya, ini adalah Iwan Persada, Direktur dari Indonesia Cinema Persada ya. Ya, betul. Yang sudah cukup lama, mungkin teman-teman juga sudah melihat perjalanannya dari semasa film-film dokumenter, kemudian beralih menjadi produser, kemudian menjadi sutradara di film-film yang juga sudah tayang ya. Salah satunya adalah Silaria ya, kemudian terakhir ini adalah Solata. Kalau belum nonton, saya ya udah bisa nonton. Iya, bisa. Ada nobar lah ya. Ya, selamat dulu ya buat kawan-kawan. Terima kasih. Cukup terharu dan doanya teman-teman semua ya. Ya, kemudian kita teman-teman dekat sangat bangga melihat ya perjalanan dari Solata. Kita melihat dari awal ya, saya melihat prosesnya dari sangat awal, dari masih sekedar bincang-bincang, kemudian akhirnya ditorehkan dalam sebuah kerja-kerja nyata kan tentunya, dan akhirnya Solata jadi dengan proses yang cukup lama ya, panjang, yang cukup panjang, dan ternyata begitu jadi wow, luar biasa. Anda yang sudah nonton pasti juga memiliki penilaian yang sama seperti saya ya, karena banyak sudah film-film yang mungkin ditonton tapi tidak banyak ya yang bisa meninggalkan kesan ya dalam seperti Solata itu. Jadi tunggu nobar aja deh kalau masih mau nontonnya. Oke, cerita dulu ya tentang perjalanan Solata, flashback, mungkin review sedikit saja sebelum kita masuk pada penghargaan kemarin di Bulgaria. Iya, jadi sebenarnya kan prosesnya seperti tadi Ana bilang, prosesnya panjang ya. Kita tuh mulai dari riset itu Desember 2022. Wow. Kita belum ada duit, masih kan kita tuh produser kan suka halu kan, mau produksi ini, ngecek rekening tinggal ya sejuta aja nggak ada ya kan. Tapi kita suka halu bahwa someday ini akan jadi gitu. Jadi Desember 2022 itu dari produser saya Irfan Syam itu sudah jalan ke Olon, dan waktu itu jalan ke Olon tuh luar biasa hancur ya kan, luar biasa hancur.
Irfan tuh sampai harus nginep dulu baru naik lagi segala macem. Eh, apa namanya Mei 2023 tuh kamu udah mulai nulis skenario. Oke. Jadi penulisannya itu lama sekitar 14 bulan. Karena riset segala macam, karena ini kan film panjang pertama saya sebagai sutradara kan, jadi lumayan hati-hati untuk bagaimana menempatkan karakter-karakter, situasi dalam sebuah cerita fiksi, tapi yang sebenarnya itu dengan mudah kita temukan di in real life kan gitu. Jadi ada beban-beban itu kan, apalagi saya juga eh, bukan pemerhati ya, memang punya pendidikan, juga pernah jadi dosen dan lain-lain, jadi saya punya empati besar sama karakter ini. Eh, Akhirnya tuh kita ketemu salah satu investor dari Surabaya, Pak Erick Weswong. Beliau mensupport apa namanya proyek ini. Beliau mungkin melihat ada nilai-nilai baik dari film ini, tidak sekedar film. Karena hari ini kita lihat tuh banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan untuk mendegradasi film hanya sebagai komoditas, Oke. ya kan? Kita cuma melihat film sebagai hewan ternak untuk mencari cuan gitu kan. Sementara buat kita orang-orang lama kayak dulu kayaknya kita bikin film gak gini deh. Dulu tuh kita bikin film karena memang ada sesuatu yang pengen kita sampaikan gitu. Dan saya pengen balik lagi ke situ gitu kan. Jadi akhirnya kita Juli Juli sampai Agustus tuh kita syuting segala macam. Panjang prosesnya. November 2025 kita tayang di bioskop. Eh, Ketika tayang pun sebenarnya tidak pernah sedikit pun terlintas film ini akan ke festival. Walaupun ketika kita preview ke beberapa orang, salah satunya itu Mas Emil K. Beliau itu executive producer di MNC Pictures. Mas Emil tuh saya ingat sekali, Mas Emil tuh bilang, Mas, ini harusnya kamu ke festival dulu. Film kamu ini bagus, kamu harus ke festival dulu. Cuman karena memang ada pembicaraan dengan investor, akhirnya ya udah kita ke apa namanya ke bioskop dulu. Tapi ya itu takdir Allah tuh nggak ada yang tahu. Benar. Kalau emang udah rezekinya ya udah mau dihalalin kayak apa pun itu pasti ketemu jalannya. Tiba-tiba Desember 2025 tuh kita ditelepon sama Pak Berry Sofia, saya ini kita tertarik sama film kamu segala macam. Saya tuh kayak tidak mana itu dia tahu ini filmku, ini kan filmku film independen, kita nggak punya budget promosi yang gede, kayak Tante Silvana dan solusi media pembantu dengan budget yang mengiris hati gitu kan, tapi ya memang rezekinya seperti itu. Akhirnya Januari 2026 itu pertama kali di pasar internasional di Bulgaria. Saya nggak hadir waktu itu, tapi saya dapat apa namanya, saya dapat info yang ada tuh 7 duta besar, ada 13 negara sahabat dan semuanya yang menyukai filmnya bla 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 bla. Nah, waktu itu saya pikir ya udah mungkin udah sampai di sini aja gitu, tapi ternyata nggak, masih lanjut lagi. Juni kemarin kami ke Bulgaria terima langsung special award dari Golden Time Film Festival. Golden Time Film Festival ini salah satu festival terbesar di negara Balkan. Oh, Nah, jadi kami ke sana nggak punya ekspektasi apa-apa juga. Cuma ke sana memang disuruh kayak, ke sana tuh kalian tuh pakai ini ya baju adat Toraja ya gitu. Jadi kami bertiga tuh kebingungan kan nyari kayak aduh, baju adat Toraja di mana ya? Kita kan bukan perempuan yang biasa mencari baju adat gitu kan, bingung kan. Akhirnya saya ngomong di Facebook, ada nggak sih yang menyewakan baju adat? Oh ada, tapi harganya 500.000 misalnya gitu. Wah, 500.000 kita ini 3 orang, terus kita di Eropa 14 hari, 21 juta. Kita nggak ada duit buat sewa itu. Akhirnya kita ketemu apa namanya orang Toraja tuh, beliau langsung ya udah sih pinjemin. Dan tahu nggak kita di apa suruh bayar berapa? 500.000. oke. Makanya saya bilang tuh niat baik tuh pasti ketemu jalannya. Nah, Akhirnya kita ke sana, kita tur apa namanya ke 5 kota 4 negara ke Bulgaria.
Sofia Bulgaria, Bratislava Slovakia, Budapest Hungaria, Ankara Turki, dan Istanbul Turki. Oh, luar biasa. Jadi Solata sudah roadshow di beberapa negara itu Iya, ya. betul. Ya. Ini kan agak kalau melihat ya, saya tahu betul ya. Iwan ini ya itu dia tadi sisi idealismenya sangat kuat ya ketika mengerjakan segala sesuatu, dan itu pasti tetap berada di jalan lurus itu ya. Anda pasti diiming-imingi banyak hal tentunya dalam proses film ini, tapi itu dia tadi yang kita tangkap bahwa tetap ingin kembali ke niat ya. Iya, Niat awal dari film ini tidak hanya sekedar untuk mengeksploitasi manusianya atau mengeksploitasi daerahnya, kemudian mendapatkan sebanyak-banyaknya profit dari film itu sendiri, sementara secara value tidak meninggalkan kesan gitu ya. Jadi ya selalu saya kata ya oke lah, sudahlah orang banyak, tapi filmnya sendiri tidak meninggalkan kesan apa-apa gitu ya. Nah, dengan hadirnya Solata di kancah internasional ini kan tentunya membawa harapan yang baru ya buat pelaku industri film independen seperti Iwan dan teman-teman di Indonesia Cinema Persada. Nah, yang Anda lihat apa sebenarnya ketika Solata ada di luar negeri dan Solata ketika berputar di dalam negeri? Ya, apa ya ada ironi juga, ada miris juga, karena jadi waktu pertama kali diputar kan kita nggak ada di sana, jadi kita nggak pernah tahu betul-betul respon penonton segala macam. Yang berikutnya dengan adanya Solata yang akhirnya bisa tampil di kancah film internasional, tentunya ini membawa harapan baru ya buat para penggiat film independen ya. Penggiat film independen di dalam negeri ya. Nah, yang Anda lihat sendiri seperti apa ketika dihadapkan ya pada kenyataan, ternyata film Indonesia juga sangat dihargai di dalam negeri dan dengan fenomena yang ada di dalam negeri. Ya, kayak ada rasa miris, ironis juga, karena waktu pertama kali diputar di Sofia tuh Januari kan kita nggak ada, jadi kita nggak tahu responnya seperti apa, kita cuma dengar aja. Tapi ketika kemarin Juni kita ke sana dan film kita tuh diputar di Bratislava dan di Budapest, kita kan bertemu langsung, ngobrol langsung dengan orang nonton. Sebagian tahu mereka filmmaker segala macam. Kita tuh jadi kayak kok mereka bisa sangat menghargai film ini ya. Kok ini kan filmnya bahasanya beda, gayanya beda. Jangankan orang Slovakia, orang Jakarta aja nggak mudah kan gitu. Emang ada sih kayak gini-gini, karena kan kadang-kadang kita tuh selalu bawa kacamata kita kan, istilahnya itu. Kalau saya kan mungkin kasusnya beda, karena saya tinggal di Jakarta, tapi saya lahir di Makassar, jadi pasti beda kasusnya. Cuman kalau orang yang di Jakarta terus menerus gitu, kacamatanya kacamata pusat gitu, jadi agak susah untuk berempati sama masalah yang disajikan di film ini. Tapi orang di luar mereka bisa sangat mengerti, bisa sangat paham. Cuman mungkin yang saya lihat tuh ketika diputar di luar tuh, yang mereka lihat itu adalah, jadi mereka selalu bilang gini, Solata is a film about loss, tentang kehilangan, hope, tentang harapan, tentang pencarian kembali, tentang failure, tentang kegagalan. Jadi mereka merasa kayak ini film yang banyak mengekspresikan emosi-emosi yang di film Eropa tuh katanya jarang ada. Gitu. Jadi situasi sangat real. Jadi mereka tuh terkoneksi dengan itu gitu. Cuma di sisi lain juga kayak saya pernah sekali ya, jadi ada satu reviewer lah gitu ya, reviewer film tuh yang ketika dia mereview film ini tuh dia malah melabeli film kita tuh sebagai film daerah. Itu saya sakit hati banget. Sakit hatinya karena hey, kenapa sih kamu nggak fokus sama kualitas filmnya aja, ngapain tuh label tuh udah tahun 2026 ini gitu. Label is not something important gitu loh, ya kan. Jadi ya itu tadi kayak ada mirisnya, kayak
kenapa orang yang jauh bisa lebih menghargai, Ya. tapi orang yang dekat tuh bisa lebih menghargai gitu loh, ya kan gitu. Jadi kayak em, ya miris juga gitu, dan memang terutama kan di tengah situasi efisiensi anggaran segala macam dari pemerintah kan kita juga saya kemarin tuh punya mimpi, ya anak kan tahu saya orangnya kadang-kadang tidak toxic optimistik tidak tapi saya sangat optimis orangnya gitu ya. Saya tuh kemarin mimpi kayak aduh pengen banget ya kalau kita ke Bulgaria itu terima pialanya tuh bareng gubernur Sulawesi Selatan misalnya, Iya. atau bareng wali kota Makassar, atau bareng bupati Tanah Toraja atau Toraja Utara. Tapi kan itu tidak terjadi gitu. Karena saya berpikir kita tuh kesana tuh bawa nama Indonesia, bukan bawa nama pribadi. Orang yang disebutkan di panggung Indonesia kok, iya kan? From Indonesia, Silvana Herman, kayak gitu kan. Nama kita setelah itu disebut gitu loh. Jadi kayak, aduh gimana ya. Jadi kadang-kadang kayak susah berkomentar juga. Cuman di sisi lain kita juga paham. Cuman kan sebenarnya dari awal kan memang keberangkatan kita tuh kita dikawal sama Kementerian Luar Negeri banget, karena kita tuh di sana tuh di tiap negara tuh sangat disupport sama KBRI, KJRI. Jadi ya kita nggak mungkin lah melakukan trip yang mahal itu kalau nggak didukung oleh KBRI, KJRI. Apa namanya, kita juga dibantu sama Kementerian Kebudayaan, ada travel grant walaupun untuk satu orang aja, tapi di luar itu kita sangat bersyukur sih. Dan ya memang kan sebenarnya hari ini bukan cuma di film ya, bukan cuma di industri kreatif, banyak kan di sektor olahraga, pendidikan yang adik-adik kita, anak-anak kita yang berprestasi di luar itu kasihan banget, mereka tuh nggak bisa berangkat atau segala macam karena ingin dukungan dari pemerintah itu. Iya. Saya juga sebenarnya di satu sisi sangat miris ya melihat kondisi itu, tapi dan kalau kita bandingkan misalnya sekelas event film internasional Oscar itu bahkan memberikan space tersendiri ya untuk penghargaan terhadap film lokal, dan kita berharap ada yang akan nanti membuka jalan itu kepada film-film Indonesia ya yang sudah demikian banyak. Dan kalau kita melihat sekarang kan jadinya kayak oversupply ya film Indonesia karena tema-temanya sama itu sama ya. Jadi kalau bukan horor ya apa ya, sekarang ya drama keluarga gitu kan, jadi oversupply dan kita jadi kayak bosan lihat filmnya itu. There's not something new ya, tidak ada yang khususnya value ya. Kalau dari sisi saya pribadi yang nonton film itu harus memiliki value. Film apa sesuai apa ya, kalau yang sekedar untuk ya hiburan boleh lah sesekali ya, kita nonton film kelas hiburan Hollywood mungkin ya gitu yang seperti itu. Nah itu dia sebenarnya, tapi dari sisi tim itu juga sebenarnya sudah berupaya keras ya untuk mendapatkan perhatian itu ya. Iya, bahkan teman tuh kayak bilang lo vulgar banget sih ngomongnya di sosmed. Iya biar aja, biar dilihat gitu. Karena menurut saya juga penting untuk selalu menyuarakan itu gitu. Walaupun memang ada beberapa perhatian yang kita dapatkan, misalnya tuh dari Pak Deddy Palipong, Bupati Toraja Utara. Saya berkomunikasi dengan beliau lewat WA, dan beliau itu dari awal bilang, Pak, kita itu punya anggaran promosi yang sangat terbatas. Tapi saya bisa dukung Bapak secara pribadi, mungkin nggak banyak, tapi semoga ini ada ininya ya gitu. Dan kita tuh sangat menghargai banget, dan kita senang banget ada bupati itu yang bisa dukung upaya-upaya seperti ini ya, karena kan waktu kita bikin film kan kita juga nggak minta duit sama sekali ke pemerintah, sepeser pun tuh nggak ada kita minta duit ke pemerintah gitu. Kita memproduksi film ini secara mandiri, kita memperkenalkan Olon Toraja ke internasional gitu ya, nggak ada sama sekali bayar pemerintah. Cuman tuh ketika kemarin diputar di negara-negara itu kita jadi kayak aduh sayang amat jadi kita kesini tuh nggak bawa kopi Toraja, kita nggak bawa kain-kain Toraja misalnya, karena mereka tuh bikinnya proper. KBRI, KJRI ini kan mereka sangat sadar posisi mereka tuh sebagai garda depan kan. Mereka itu perwakilan negara loh. Ibaratnya tuh kalau saya selalu bilang Dubes itu ibaratnya kayak presiden kita loh di luar negeri gitu. Jadi
mereka ini salah paham bahwa film itu soft diplomasi power kan. Jadi ketika mereka begitu, mereka bikinnya effort banget. Nah, ini sebenarnya jadi jalan promosi yang sangat efektif. Sangat banget. Makanya ya mungkin di lain waktu perhatian ini bisa semakin nyata kita dapatkan. Iya, dari kemarin kebetulan kita ketemu sama Ibu Wagub, Profesor Ibu Fatma Rusdi, beliau menyambut baik kan, bahkan sudah ada omongan, mudah-mudahan ini kejadian, sudah ada omongan, oh nanti kan kita bilang September tuh kita rencana balik lagi Bu, Iya. karena udah ada beberapa festival yang confirm, kita tuh insya Allah akan ada di Praha di Ceko tanggal 9 September. Ya. Jadi kita tuh rencana tur 7 negara lagi. Jadi Ibu Fatmawati beliau bilang, wah bagus ini. Kalau bisa tuh kita berangkat dengan ini rombongan Empros ini. Wah bagus banget Bu. Iya kan bagus banget Bu. Karena ini kan Ya. memperkenalkan Toraja. Karena waktu kita habis putar itu banyak yang tanya, Ya. bagaimana caranya saya bisa sampai ke sana? Ya. Gitu. Sementara tuh kita di Indonesia ini kan kita belum punya film commission jujur aja. Jakarta Film Commission pun baru mau dibentuk, ya kan? Skemanya, regulasinya kita juga belum tahu kayak apa, ya kan? Apalagi Makassar, apalagi Toraja, ya kan? Ya. Sementara mereka kan tanya kamu produksi ini dengan budget berapa? Kita openan aja, kita bilang produksinya cuma sekitar 100.000 euro. Ya. Mereka kaget, dia bilang, kenapa semurah itu? Kita tuh di sini kalau produksi itu 850.000 euro sampai 2,5 juta euro, gitu kan, jauh banget kan. Jadi kayak, wah saya mau dong, kasih tahu bagaimana caranya ke Toraja segala macam. Dan beberapa di antara mereka memang sudah pernah ke Toraja juga. Jadi ini kan hal yang harusnya bisa jadi gayung bersambut ya buat pemerintah kan, karena begitu film kita ada di pentas internasional itu jadi promosi gratis. Oke. Nah sekarang setelah dari Bulgaria, dari festival FEMI yang Golden Fame Festival di Bulgaria ini, nextnya apa nih? Tindak lanjut dan hasil dari lawakan ini? Kemarin sebenarnya agenda catatan kita itu justru kita menjajaki peluang untuk produksi kerjasama dua negara. Okay. Jadi kemarin itu kita sempat ngobrol sama Bulgaria Film Center dengan Slovakia Film Commission. Jadi kita pengen menjajaki itu. Kita lagi susun ceritanya segala macam. Ya, rencananya mudah-mudahan insya Allah mohon doa juga dari teman-teman. Rencananya salah satunya itu kerjasama Slovakia Indonesia. Terus kalau di Indonesia tuh kita pengennya syutingnya di Makassar. Ya. Jadi kita pengen ngangkat soal nasu cemba. Nasu cemba. Salah satu makanan khasnya NTK. Gitu. Dan itu peluangnya akan kejadian di mungkin tahun depan. Soalnya kan persiapannya panjang. Terus kalau syuting di Eropa kan kayaknya cuma bisa musim semi dan musim panas, karena kalau bawa orang musim dingin semuanya pasti nggak ada yang tahan. -5. Pulang-pulang membeku semuanya. Pulang hipotermia. Iya. Iwan ini berlatar belakang dokter ya. Tapi panggilan hatinya memang ke film ya. Dokter udah film. Nanti harus ada spesialisasi baru berarti. Spesialisasi baru. Tapi tidak diwahidin ya. Tapi di ekseksual. Oke deh, nah sekarang sambutannya bagaimana ya dari sesama penggiat film melihat Solara kok tiba-tiba ke internasional ya? Ya seperti biasa lah, ada pro kontra ya kan. Cuman kalau saya pribadi gini, saya melihat semuanya sebagai sesuatu yang positif kan. Cuman kadang-kadang kan ada komen dari orang yang tidak kita kenal dan kayak tajam banget gitu kan. Saya tuh kadang-kadang ngobrol sama partner saya itu Irfan, saya bilang, bagaimana ya rasanya jadi Agnes Monica ya? Iya. Tiap hari terima komen kayak gini. Saya terima satu aja kayak, pengen bikin orang kan gitu. Tapi di end of the day, saya pikir memang ya semakin digital semakin kencang anginnya, satu. Terus yang kedua memang ini jadi kayak blessing in disguise kan sebenarnya. Bahwa
kita ketika kita bikin Sonata pun kita nggak punya niat apa-apa, niatnya baik aja bikin karya yang bagus aja segala macam, tapi ternyata tuh ya memang eh, tuh saya belajar banyak dalam proses Sonata ini, terutama sebenarnya soal filosofi ikhlas segala macam, pasrah segala macam. Ketika kita pengen mengusahakan sesuatu mentok mulu jalannya, ya udah serahkan aja tuh ke maha perencana kan, karena ternyata kadang-kadang memang apa yang kita dapetin melebihi apa yang kita rencanakan gitu loh. Nah, nah, Dan mana pernah kita mimpi ke Eropa? nah, sekarang setelah prestasi ini, ketika Solata yang mendapatkan pengakuan secara internasional, em, akhirnya adakah perubahan untuk semacam memberikan apresiasi ya dari pemerintah? Apresiasi nyata ya, setelah tahunya, oh ternyata Solata itu yang kemarin-kemarin sudah di nasional. Kalau apresiasi nyata ya mungkin mulai kelihatan ya kayak tadi saya bilang ibu Fatmawati, ibu Fatmawati Rusdi menerima kita dengan tangan terbuka, bahkan apa menawarkan untuk next trip kita bisa kerjasama segala macam. Saya pikir itu sesuatu yang menarik untuk ditindaklanjuti ya, karena ada nah sosok Ibu Wahut ini kan berarti dia punya visi kan, melihat ya udah ini film memang pintu masuk kita untuk memperkenalkan banyak hal, memperkenalkan kuliner, kaitan tradisional kita segala macam, dan itu kan sangat sangat harusnya sih memang sangat perlu di apa namanya antisipasi secara positif gitu loh ya kan, karena saya pikir memang apa namanya yang sekarang kan lagi beredar di sosmed, misalnya ada rombongan tim film ke salah satu negara, pokoknya 30 orang habis miliaran. Tapi kan ada yang komen yang lu bawa pulang tuh apa? Gitu kan. Sementara yang nonton di sana juga 90% orang Indonesia. Saya pikir ya kita juga memang perlu apa namanya melihat bahwa tidak semua filmmaker itu selebriti kan. Saya selalu bilang saya itu bukan selebriti filmmaker. Anak tahu saya bisa kemana aja naik Gojek atau segala macam, nggak pernah meminta apa namanya meminta fasilitas atau meminta privilege, nggak ada itu. Karena memang buat saya pribadi ya filmmaker sama aja profesinya kayak apa videografer, kayak host, kayak apapun itu. Tapi kalau kita jalani, kita nikmatin niatnya baik kan, kalau di Islam kan semuanya diawali dengan niat baik kan. Kalau niatnya benar ya jalannya akan ditunjukin gitu loh. Ya kan. Ya, sebagai penggiat di film-film independen ini, menurut Iwan kehadiran pemerintah itu yang dibutuhkannya pada saat kapan? Sebenarnya sih kalau menurut saya memang kita perlu PR, kita punya banyak PR. Ya kan, karena kemarin tuh terutama di Slovakia itu kita ketemu Slovakia Film Commission. Kita meeting sama mereka tuh sudah well prepared banget. Ini negara kecil ya, yang cuman satu negara tuh cuma 7 juta. Itu equal sama penduduk Jakarta kan, ya kan. Tapi mereka tuh sudah well prepared. Mereka tuh sudah menghandle seri-seri dan film-film Hollywood. Mereka sudah menghandle Stranger Things, syuting di sana juga. Terus ada film Hollywood yang main Jennifer Lawrence, Red Sparrow itu syuting di sana. Mereka sudah punya katalog. Katalog tuh ada lengkap. Katalognya tuh udah ada. Ini lokasinya di sini, kamu bisa syuting di sini dari jam segini sampai jam segini. Ini punya private, ini punya negara, ini kamu harus bayar. Ini jaraknya dari sini ke sini berapa. Jadi mereka tuh punya full satu negara, ya kan. Kalau kita kan mungkin kita nggak bisa bikin satu negara ya, tapi kita bisa bikin per kota, per provinsi lah, ya kan benar, per provinsi. Cuman kan itu memang harus benar-benar kita punya visi bahwa oke, kita memang mau jadikan let's say Makassar kota sinema gitu ya. Di mana aja nih bisa syuting. Berarti kan kita harus siapkan tidak cuman infrastruktur, tidak cuman misalnya lokasi, tapi juga masyarakat. Ya kan, masyarakatnya kita mesti memastikan orang yang syuting tidak diganggu ormas, tidak diganggu preman segala macam ya kan. Kalau di Makassar oke lah ya, kita masih aman kan. Tapi kalau di Jakarta
Iya kan? Nah, kita didatangin ormas dan preman kalau kita syuting, ya kan? Nah, ini hal-hal yang memang perlu kita pelajarin banget. Terus mereka punya mekanisme pengembalian pajak. Jadi ada insentif kalau kita syuting di sana. Oh. Nah, ada mereka punya sistem namanya cash rebate 33%. Kalau kita melibatkan produser orang Slovakia segala macam, itu kita bisa akses sistem itu. Nah, kan ini memang sesuatu yang nggak bisa cuma sloganistik. Kita bikin, Makassar kota nggak bisa, harus komprehensif. Mungkin kita perlu setahun 2 tahun nyiapin baru kita launching gitu loh, iya kan? Karena menurut saya ya Indonesia ini punya potensi banget untuk jadi lokasi-lokasi syuting kan. Kan kemarin tuh Lisa Blackpink kan sempat syuting di Jakarta. Beberapa tahun yang lalu tuh kita sempat dengar rumor James Bond mau syuting di Jakarta, tapi ribet ininya kan, birokrasinya akhirnya nggak jadi, ya kan gitu. Dan banyak yang mau. Julia Roberts sudah syuting di Bali, ya kan, udah banyak gitu. Dan kenapa? Karena pertama kita murah, syuting di sini tuh murah banget gitu loh, ya kan. Dan memang film-film besar Hollywood itu udah memindahkan lokasi syutingnya nggak di Amerika, mahal kan. Jadi mereka tuh sekarang tuh banyak kan ke Kanada karena ada mekanisme pengembalian pajak segala macam gitu. Bayangkan mereka bakal mau ke Indonesia kok. Iya, dan Makassar itu bisa sangat potensial ya. Sangat, kita melihat sangat di potensial. beberapa waktu terakhir, 5 tahunan terakhir mungkin ya banyak sinias-sinias Iya, Makassar itu betul. yang juga meluncurkan, berusaha ya, berupaya menjadikan film ini sebagai salah satu kerja kreatif. Iya, Dengan betul. film-film yang lumayan juga sih mendapat perhatian Iya, ya masyarakat, tapi mungkin karena temanya belum bisa berkembang. Betul, setuju. Dan setting dan Iya. lokasi masih Iya. terpusat di Makassar kan. Padahal ya kita Itu punya karena banyak. dengan dukungan itu Iya. tadi ya, salah satunya modal, akses modal Iya, yang sangat betul, terbatas, sehingga untuk betul. mengeksplorasi kreativitas itu juga Susah. Masih Iya, terbatas, ya. terbatas betul. ya, Betul. ya karena kreativitas itu juga beda-beda tipis. Iya, sebenarnya, kita kan modal. Kita kan bikin film pakai Iya. duit, bukan pakai daun. Iya kan? Ya, dan film ini sudah dibuktikan oleh Solatan menjadi salah satu sarana diplomasi budaya yang Banget. nanti breakdown-nya itu akan kemana-mana. Iya, akhirnya, betul. ya. Jadi ada efek domino Ada efek sebenarnya. dominonya, benar sekali. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, Iya. sebagai stakeholder, untuk bisa, ini adalah sebuah kreativitas yang tidak akan pernah mati ya. Iya. Tidak seperti mungkin ada ekonomi yang akan naik turun berdasarkan Iya. kondisi. Kan kita selalu ngobrol soal nggak cuma Makassar, kan kita ngobrol soal Gorontalo juga kan. Iya, benar. Gorontalo bagaimana nih? Apa saya kan pernah ke Gorontalo tapi kayak ya di pinggir-pinggir, maksudnya tidak ke tempat-tempat yang belum spesifik sempat gitu, ya, belum paus sempat berarti ya. explore segala Iya. macam. Ini paus TikTok atau paus beneran? Hiu paus ya. Oh, Ya, salah kirain satu, paus yang lewat di live TikTok. salah satu wisata terkenal ya. Nah, itu kita tuh punya segalanya kok di Indonesia. Cuman ya itu, kita tuh pemimpin kita tuh punya visi nggak sih? Iya. Jangan sampai kan cuma dipikir saya 5 tahun doang nih, jadi saya cuma mau ini, ya jangan. Iya, harus bisa membangun relationship dan networking ya. Dan legacy. Legacy, benar, harus ada legacy yang Iya. diperlihatkan. Salah satunya film ini bisa menjadi jembatannya, Iya. menjadikan momentum diplomasi itu bisa Banget. lebih berkembang Banget, ya, dan banget. menjadikan tidak hanya sekedar kita studi banding Wah, ke luar negeri, tapi iya. balik-balik Bawa Chanel iya, sama Evi. parameternya belum jelas gitu ya. Parameternya buat kita yang memang melihat sesuatu tidak hanya sekedar apa yang kita miliki, itu memang belum dapat ya. Belum. Jadi Dan kita sangat terbuka ya Iya. untuk diajak berdiskusi benar. dengan Pak Gub, dengan Pak Wali Kota, dengan bupati-bupati. Kita sangat terbuka kok. Karena menurut saya ini penting sih, penting banget karena ada ekonomi yang berputar. Bayangkan kita syuting di satu daerah itu kita bawa uang. Iya. Kita bawa uang 1-2 miliar. Ya kan? Kita mempergunakan tenaga-tenaga lokal. Kita syuting Solata tuh 90% krunya lokal, Iya. pemainnya lokal. Iya. Gitu loh. Dan luar biasa ternyata Iya, para actingnya iya. bisa Maksudnya langsung cuman perlu dikasih kesempatan aja gitu. Dan itu kan harusnya memang dibantu juga sama pemerintah. ya akan muncul sebuah circle ekonomi. Iya, betul, ekonomi sirkuler. Ya, sirkular itu yang akan terbentuk untuk Iya. Kota Makassar. Jadi tidak
mencarilah jalan-jalan ataupun cara-cara yang tidak konvensional ya. Iya, Harus masa out of the box. iya masa cuman dari tambang aja ya kan bosan banget. Oke, nah di kemarin Bulgaria kan ada 3 film ya. Selain Sonata itu apa lagi? Film dari Ada mana? saya lupa, satunya itu Zoom, itu dokumenter mahasiswa kayak Oh, dari oke. Jogja, satunya lagi saya lupa dulu. Oh sih, oke. Jadi luar biasa ya. Ini harusnya bisa menjadi penyemangat ya Yes. buat penggiat film independen lokal ya, itu harus bisa bersemangat, gigih tentunya, dan percaya ya pada nasib dan rezeki. Iya, betul, nggak tertukar. Tidak akan tertukar, tapi ya tetap berusaha. Iya, ya. betul. Tetap harus istiqomah Iya. istilahnya ya gitu. Oke, Iwan, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ya dengan akhirnya Sonata ini bisa diterima di kancah film internasional ya. Kedepannya seperti apa optimisme Anda, kemudian harapan yang Anda titipkan ya untuk nanti film-film Indonesia yang akan nanti bermunculan. Sebenarnya ini keresahan kita semua ya, keresahan aneh juga. Kita pengen lihat film Indonesia tuh lebih variatif. Ya, Kita pengen lihat teman-teman sinias tuh lebih eksplor. Karena Indonesia tuh luas sekali, budayanya banyak sekali yang bisa kita eksplor gitu. Dan kami tuh di Indonesia Cinema Persada nggak akan berhenti. Kita akan menempuh jalan-jalan sunyi itu, ya kan. Kita akan membuat film yang orang bilang gimana, bakal laku gini. Enggak deh. At the end of the day kita percaya itu akan laku gitu. Hari ini orang nggak ingat kok film yang 5 tahun lalu jadi beroleh 1 juta penonton, tuh orang nggak ingat. Yang orang ingat tuh memang film yang punya value gitu, ya kan. Jadi explore, jangan takut, dan ya paling tidak memang ya pemerintah juga harus campur tangan gitu loh. Pemerintah harus intervensi, buka jalan, ajak diskusi. Apalagi Makassar kan industrinya berkembang sekali. Ajak tuh teman-teman sinias ketemu. Kan ada konferensi musik nih mau diselenggarakan di Makassar. Ya kapan Pak Wali Kota bikin dong konferensi film? Iya, karena industrinya berkembang. Teman-teman sinias tuh butuh sekali disupport oleh pemerintah juga. Dapat ya, dan ini tentunya juga memberikan semacam guidance ya nanti ke depan. Dengan Sonata ada berarti nggak harus dong film itu ikut-ikutan tema ya, ikut-ikutan judul. Betul, ya, harus cari sesuatu yang baru ya. Nah, yang baru, sedikit, kecil, sunyi tadi jalannya belum tentu itu nanti akan mendapatkan pasti sesuatu juga yang lebih besar pastinya. Terima kasih banyak, sukses untuk kerja-kerja berikutnya. Kita tunggu lagi kiprah dari Sonata yang akan merajalela ya. Insya Allah. Merajai kancah film internasional. Next time ke mana? September. Iya, September kita ada satu festival yang kita tunggu-tunggu sekali sebenarnya. Ada festival Tirana International Film Festival, itu di Albania. Ini festival yang kategori Oscar qualifying. Jadi kalau kita lolos itu, kita punya kesempatan untuk mendaftarkan Sonata tuh ke Academy Awards tahun depan. Wah, kita tunggu ya. Jika memang sudah waktunya, ini tidak akan tertukar ya. Nanti kita berharap Sonata akan nangkring ya di Oscar nanti tahun 2027 ya, dengan jalan-jalan yang nanti sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit pelan tapi pasti. Ya. Selamat buat teman-teman di Indonesia Cinema Persada. Selamat buat Sonata ini dari Femi ya. Kelihatan ya. Berat ya, itu bawahnya dari Bulgaria bagaimana? Jangan sampai patah begitu ya. Jaga luar biasa. Selamat sekali lagi ya buat Sonata. Keluarga adalah teman adalah keluarga yang kita pilih. Jadi keluarga itu nggak harus saudara. Ya? Yes, betul. Terima kasih sekali lagi buat Anda semuanya juga yang akhirnya bisa menyaksikan langsung perbincangan saya dengan sang produser dan sang sutradara dari film Sonata yang sudah berkiprah di kancah film internasional. Kita doakan nanti Sonata tadi seperti yang diharapkan akan masuk dalam kancah film ataupun festival internasional lebih besar seperti Oscar. Ya. Terima kasih untuk atensinya. Selamat beraktivitas. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Silvana dan Iwan Persada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.